Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wa sholatul kusufaini lan sholat grahana loro. Ai kusufi syamsi tegese grahana matahari wal qamari lan bulan. Nomor 2, sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Setelah sholat hari raya adalah sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kusufi syamsi itu gerhana matahari, khusufil pakai kha itu gerhana bulan. Ini menurut madhab Syafi'i sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan, sangat dianjurkan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua ayat dari ayat-ayat Allah yang tidak menjadi gerhana keduanya itu karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika fafza'u ila dzikrillah wassalah. Kalau kalian melihat gerhana, maka segeralah berzikir dan sholat. Hadis ini dulu asbabun nuzulnya itu karena wafatnya putra Nabi namanya Sayyid Ibrahim, putra dari Ummul Mukminin Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Bertepatan dengan wafatnya Sayyid Ibrahim bin Muhammad Rasulullah SAW ini terjadi gerhana matahari. Maka sebagian orang-orang ini menyebut gerhana ini terjadi karena matinya putra Nabi yaitu Sayyid Ibrahim. Akhirnya Nabi menegaskan bahwa gerhana itu adalah ayat Allah, tidak terjadi karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Tapi ketika ada gerhana, segeralah berzikir, menyebut Allah dan sholat. Menurut madhab Syafi'i dan Hambali itu keduanya disunahkan jamaah, baik gerhana matahari maupun bulan. Tapi menurut madhab Hanafi dan Maliki yang disunahkan itu hanya gerhana matahari yang disunahkan berjamaah, mirip sholat Jumat, mirip sholat hari raya, ada khutbahnya, itu hanya gerhana matahari. Tapi kalau gerhana bulan ini tidak disunahkan berjamaah, jadi sholatnya ya sendirian sebagaimana sholat sunnah zuhur menurut Hanafi dan Maliki. Nah itu memudahkan karena kalau gerhana matahari biasanya siang hari, orang diajak berjamaah, ada khutbahnya, itu lebih mudah. Tapi kalau gerhana bulan kadang itu jam 1 malam, jam 2 malam. Nah itu kalau mau sholat sendirian ya nggak apa-apa. Bahkan itu menurut Hanafi dan Maliki itu tidak disunahkan jamaah gerhana bulan. Jadi sholatnya ya biasa sebagaimana sholat sunnah biasa tanpa ada khutbah. Tapi kalau menurut Syafi'i dan Hambali itu tetap sunnah khutbah. Wa qaluha utai sidik-sidike sholat iku rakaatani rong rakaat kasunati zuhri kaya sholat sunnah zuhur. Minimal sholat gerhana itu sebagaimana sholat sunnah qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur dengan cara yang biasa, 2 rakaat saja. Kalau sudah niatnya seperti itu, nanti tidak perlu menambah rukuk, tidak perlu
setiap rakaat 2 rukuk. Kalau niatnya seperti sholat sunnah zuhur, ya biasa, sholatnya biasa. Menurut Imam Al-Barmawi Al-Bujairami nggak boleh kalau sudah sholatnya itu niatnya hanya 2 rakaat biasa, ya 2 rakaat biasa, jangan menambah rukuk. Ini minimal. Wa adna kamaliha utawi luweh andhape sempurnane salat iku ziyadatu qiyamin tambahi ngadeg. Wa qiraatin lan maca surat. Wa ruku'in lan rukuk fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat. Adna kamal ini yang pertengahan, yang tidak minimal ya tidak maksimal, pertengahan. Ini sholat-sholatnya biasa, tapi berdirinya lebih panjang dari biasanya sholat. Suratnya lebih panjang, rukuknya diperpanjang. Ini yang pertengahan ini, namanya adnal kamal. Wal akmalu utai kang paling sempurna atau a'lal kamal ini, yang paling sempurna ini sebagaimana Nabi contohkan ini, tiap rakaat ada 2 rukuk ini. Ayak ro'ayen tomojo sopa musolli ba'dal fatihati dalam sause fatihah fil qiyam ing dalam ngadeg al awali kang awal al baqarah ing surat Baqarah. Wah, ini luar biasa, bubar jamaahnya. Rakaat pertama bacanya surat Baqarah. Zaman Nabi itu kuat, para sahabat itu imannya kuat-kuat, kalau diajak seperti ini kuat. Jadi sholat jamaah itu disunahkan jangan diperpanjang, kecuali yang dipengecualikan. Sholat subuh itu perintahnya panjang. Bahkan ada riwayat Abu Bakar itu ketika mengimami sholat subuh bacanya surat Al-Baqarah. Selesai salam matahari terbit, jadi habis waktunya. Terus beberapa sahabat itu nanya, bagaimana kita sholat subuh kok sampai keluar waktu, sampai matahari terbit, salam keluar matahari terbit? Kata Abu Bakar jawabannya itu, lam nuktab minal ghafilin. Enggak apa-apa, kita tidak dicatat sebagai orang yang lupa, karena dalam keadaan berzikir. Jadi sholat subuhnya baca Baqarah sampai salam sudah terbit, itu Abu Bakar. Itu ada riwayat seperti dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik. Nah, ini surat yang dibaca rakaat pertama Al-Baqarah. Au qadra atau kadari Baqarah. Kalau nggak baca Baqarah ya sekadar panjangnya Baqarah, hampir 3 juz. Wa fi tsanilan ing dalem rakaat kaping 7 kami atai ayatin kaya 200 ayat minha saking Baqarah. Kalau dalam riwayat ini, kalau dalam keterangan ini membaca 200 sebagaimana surat ayatnya Baqarah. Dalam riwayat lain yang dibaca surat Ali Imran dalam Ihya itu. Wasali sutai kami tuliku kami atin wa khomsina kaya 150 ayat. Dalam riwayat lain yang dibaca surat An-Nisa rakaat ketiga. Warabi'u tai kaping 4 iku kami atin kaya 100 ayat. Dalam riwayat lain yang dibaca surat Al-Maidah. Masya Allah, ini kelihatannya kalau zaman sekarang jarang orang mengamalkan ini. Nggak ada yang jamaah. Panjang ini karena Nabi sangat takut, orang yang sangat takut kepada Allah. Jadi ketika gerhana khawatir nanti tidak muncul lagi mataharinya, akhirnya kiamat. Pernah di Masjid Ba'alawi di Tarim ini diamalkan ini, bacaan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah. Selesai salam itu imamnya sendirian, makmumnya sudah kabur semua. Panjang berapa jam.
Meskipun ketika sholatnya cuma baca Fatihah saja sudah sah, tapi utamanya seperti ini. Belum lagi nanti tambah rukuknya dua. Rukuk pertama kadar 100 ayat yang dibacain. Kadarnya tapi bukan baca ayat, baca tasbih. Baca istighfar, tasbih, baca zikir sampai kadar 100 ayat. Rukuk yang kedua, jadi rakaat pertama itu rukuk, i'tidal, rukuk lagi. Rukuk yang kedua ini kadar 80 ayat. Rukuk yang ketiga berarti rakaat kedua kadar 70 ayat. Rukuk yang keempat kadar 50 ayat. Sujudnya sama panjangnya. Masya Allah. Jadi sholat gerhana ini dimulai masuk waktu setelah awal dari terjadinya gerhana. Keluarnya waktu setelah injilak atau sudah habisnya gerhana. Meskipun nanti dia sholat ini kok belum selesai, gerhananya sudah selesai, tetap disempurnakan. Wa ayu sabialan yen to maca tasbih sapa musolli fi awali rukun dalam kawitane ruku. Wa sujudin lan sujud kami atin kaya 100 ayat minal baqarati saking Baqarah. Wa fitanya ing dalam rakaat ing dalam rukuk kaping pindho min kullin saking suci min huma saking rakaatain kasamanina kaya 80 ayat. Pasal tewen telu min huma saking rakaatain iku kasabina kaping 70 wa rabiu te kapapat iku khamsina kaya 50 ayat. Fi khutbah ini kan khutbah loro, dikasih 2 khutbah. Ini menurut mazhab Syafi'i sebagaimana sholat hari raya, sholat istisqa, sholat Jumat. Ma'huma semertane rakaatain. Ba'dahu ma'in dalam sa'wuse rakaatain. Tapi bedanya dengan khutbah Jumat, kalau khutbah Jumat sebelum sholat. Kalau sholat sunnah ini khutbahnya setelah sholat. Sholat hari raya, sholat gerhana, sholat minta hujan, istisqa ini dilakukan khutbahnya setelah sholat. Syarat-syaratnya khutbah pun sama seperti syarat khutbah Jumat. Berdiri, duduk di antara ada khutbah, harus suci, harus menutup aurat. Tapi syarat di sini bukan syarat sah. Andaikan tidak dilakukan sebagaimana khutbah Jumat, tetap sah wong itu sunnah. Jadi ada pendapat mengatakan bahkan tidak disyaratkan. Jadi kalau khutbah Jumat harus berdiri, duduk di antara ada khutbah, bersuci, menutup aurat. Kalau di sini tidak. Khutbahnya disunahkan ketika khutbah gerhana itu perintah bertaubat dari dosa-dosa. Khutbahnya isinya perintah melakukan kebaikan, sedekah, amal soleh, memperdekakan budak dan yang lain. Ba'dauma indam sause rakaatain ayusan tegesen sunana wa khutbatani khutbah loro ba'da fi salatil aidaini indam sause nglakoni salat raya loro. Walau fi ghadin lan senajan iku ing dalem wektu sesuk. Setelah sholat hari raya, sholat gerhana disunahkan 2 khutbah. Jadi khutbah ini adalah sunnah mustaqillah. Meskipun sholatnya besok, khutbahnya besok boleh. Hari raya sekarang misalnya hari Senin,
khutbahnya Selasa besok, boleh itu. Fima ing dalam perkara pendapat ya haru kang pertelo apa ma wal kusufaini lan salat gerhana loro. Setelah salat dua gerhana dua khutbah. Wayah tati ulan ngawiti sapa khatib aula khutbate ing kawitane khutbah lorone riwaya loro lal kusufi ora gerhana bitis takbiratin kelan sanga pira-pira takbir. Wasaniati ing dalam khutbah kaping pindho bisaben kelan 7 takbir. Dalam sholat hari raya imam disunahkan ketika khutbah pertama membaca 9 takbir sebelum alhamdulillah itu takbir dulu 9 kali. Rakaat kedua juga disunahkan 7 takbir secara wilaan kelawan nuli-nuli, jangan diputus-putus langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagian ulama ini sebagaimana Imam Ali Sabromilisi ini berpendapat ketika sholat gerhana sebagaimana sholat istisqa itu diganti istighfar. Tapi ini pendapat beliau ini, meskipun tidak ada dalilnya, ini dikiaskan dengan sholat istisqa, diganti takbirnya dengan istighfar. Jadi ketika khutbah astagfirullah 9 kali, khutbah pertama, khutbah kedua astagfirullah 7 kali. Ini menurut Imam Ali Sabromilisi. Wayang bagian sujo opo ayam sila yento nyelani sopo khatib bainal khutbah dalam khutbah loro bitakbiri kelawan takbir. Ini dalam masalah dalam masalah khutbah hari raya ini. Jadi tengah-tengah khutbahnya ada takbirnya, wa yuksiru lan ngakehna sapa khatib ing saking takbir fi fusul khutbati dalam pira-pira fasale khutbah. Pembahasan khutbahnya disela-selai dengan takbir. Qala ngendikahu ing yang bagi sapa as-Subki Imam Subki. Ini pendapatnya Imam Taqiyuddin as-Subki. Walatu sanulan raden sunatakan apa hadhihi takbiratu ikilah pira takbir lil hadirina kedue wong kang padha hadir kabeh. Jadi ini takbir yang diterangkan ini hanya bagi khatib yang khutbah. Kalau yang hadirin tidak sah menirukan ketika khutbah, ya mereka sunahnya mendengarkan khatib, tidak perlu meniru takbir. Wa sholatus tisqain wa alam. Surat Al-Maidah 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu 'alaihim thumma 'amu wa sammu katsirun minhum wallahu basirun bima ya'malun. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam wa qala al-masiih ya bani israila a'budu allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar
wa ma lidh-dhalimina min ansar. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna lamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asibulan padha nyono sapa aladina aidonu tegese nyono ala takuna yen to ora ana ala takuna yen to ora tumibo, di mana ikanannya ini tam, tidak butuh khobar. Birofi kelawan dan waca rafa, ada kira yang membacanya ala takunu. Fa'an mengkotean iku muhafatun dan entengaken an setuhune kelakuan iku latakunu ora tumibo. Itu menurut yang dibaca rofa, kiroah yang baca rofa. Wan nasbi lan nasab, kiroah kita bacanya nasab, alla takuna. Fahya mengko utawi nasab an iku nasibatun amil nasab. Ayat takoa tegesi tumibo apa fitnatun fitnah. Ayat azabun tegesi siksa bim kelan aladina ala takdzibi rasuli ngatasi ngorohna para rasul faqat limlan matani para rasul. Ya, orang-orang Bani Israel kemarin itu pekerjaannya membohongi, menganggap dusta para nabi, para rasul, dan membunuh para nabi, para rasul, sebagaimana Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Mau membunuh Nabi Isa tapi gagal. Mereka menyangka tidak ada siksa, padahal ya dosa besar ini membunuh para nabi, tidak seperti membunuh manusia biasa. Dalam riwayat dari Imam Ibnu Asakir dari Abdullah bin Abbas, ketika orang-orang Bani Israel ini setelah membunuh Nabi Yahya, jadi Nabi Yahya ini kepalanya dipenggal terus ditaruh di nampan, dipersembahkan kepada rajanya Bani Israel ketika itu. Tapi oleh Allah dibuat darahnya Nabi Yahya ini mengucur terus, tidak pernah berhenti mengucur, bukan menetes ini. Darahnya ini sampai membanjiri Bani Israel, akhirnya meninggal 70.000 orang, banjir darahnya Nabi Yahya. Setelah itu Allah membunuh 70.000 orang lagi karena diserbu oleh pasukan dari Raja Bukhtanasor. Ada riwayat seperti itu. Ini fitnah dunia, azab ini, apalagi di akhirat. Fa'amu mongko padha wuta sapa aladina haqi saking hak, falam yubsiru mongko ora padha ningali sapa aladina hu ing hak, wa samulan padha tuli. Anis timai saking amrih ngurono hak, mereka ini buta dengan kebenaran, tuli dengan kebenaran. Harusnya kalau sudah dikasih siksa itu taubat, malah tambah durhaka. Summa tabanuli, tobat nampa tobat sapa wong lima atase aladina, lima krana perkara tabu kang padha tobat swaladina. Summa amunuli wuta sapa aladina samulan tuli budek sapa aladina ing dalam kapal pindho. Wa katsiron akake minhum sange aladina, katsiron rupane kasir akeh minhum sange aladina
badal iku badal minat domir saking domir hum, amu hum ai hum, somu ai hum, rupane hum katsirun minhum, kebanyakan, enggak semuanya berarti. Wa ta'ala iku basirun ningali bima kelan penggalan yakmal kepunagai sapa aladina fa ijazah mongko balas awak ing alina bihi kelan ma. Ini selesai menceritakan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Nah, setelahnya ini menceritakan orang-orang Nasrani. Laqad kafara yaktine kufur sapa aladina akeh qalu kang padha ngucap sapa aladina inna wa sa'wa wa ya Allah iku al-masihu nabi Isa ibnu Maryam anak lanange Maryam. Telah nyata-nyata kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Nabi Isa atau Yesus. Jadi dalam sensus penduduk dunia saat ini orang Yahudi itu cuma 16 juta, tapi orang Nasrani ini jumlahnya lebih dari 2 miliar, terbanyak di dunia ini. Hari ini orang yang menyembah Nabi Isa itu mayoritas di atas bumi ini. Di Indonesia saja dari 200 penduduk itu sekitar 26 juta itu nyembah Nabi Isa. Cuma ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Ortodok, ada yang Advent, ada yang Koptik, banyak sektenya. Kalau tidak jadi satu, Islam lebih banyak. Kalau Katolik dan Protestan nggak jadi satu. Jadi di luar sana itu ada miliaran orang yang nyembah Nabi Isa Al-Masih ibnu Maryam. Kadang Masih ini dimaknani di baptis, kalau orang sekarang ini dibaptis hanya Al-Masih. Sabaqa wis dingin apa midu sepadane ayat dalam surah Al-Maidah 17 sudah terangkan tentang ini. Waqalan ngucap lahum maring alladina sapa al-masih nabi saya Bani Israil anak turun Israel. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Nabi Isa itu khusus untuk Bani Israel. Memang semua nabi zaman dulu itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Jadi misalnya wa ila adin akhahum huda, kaum Ad diutus Nabi Hud. Wa ila samud akhahum sholihah, kaum Samud diutus Nabi Soleh. Nabi Musa ini nabinya Bani Israel. Nabi Isa pun nabinya Bani Israel. Jadi hanya Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk kafatil khalqi ajmain, untuk seluruh makhluk, bahkan jin, manusia, malaikat semuanya. Tapi kalau nabi-nabi terdahulu hanya untuk kaumnya masing-masing. Oh butuh nyembah sira kabeh awake Rabbi rupane pangeran ingsun wa rabbakum lan pangeran sira kabeh. Nabi Isa tidak pernah mengaku Allah, mengaku Tuhan. Ini sebenarnya itu Tuhan, ya Tuhan, tapi dalam bahasa Yunan, bahasa Latin itu Yunan apa? Tuhan jadi Tuhan. Isa jadi Yesus, Musa jadi Moses, Daud jadi David. Itu bahasa Latin. Jadi dalam Injil pun tidak ada Nabi Isa mengaku saya Tuhan, sembahlah saya. Tidak ada satupun ucapan seperti itu dalam baik Injil Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Injil Matius, Injil Yohanes, Markus, tidak ada satupun. Walaupun Injil sekarang yang sudah dirubah-rubah, nggak ada satupun pernah Nabi Isa mengaku saya Tuhan, sembahlah saya. Tidak ada. Walaupun pendeta paling hebat suruh nyari itu nggak akan ketemu, karena nggak ada. Yang ada itu murid-muridnya manggil Nabi Isa itu ya Tuhan. Ya Tuhan bisa dirubah jadi ya Tuhan.
Nabi Isa sebagian Al-Quran itu perintahnya, ya Bani Israel ubudullah, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbakum. Fa ini mengko sak temene ingsun iku abdun kawula walastu lan ingsun iku bilahin kelan pangeran. Saya ini bukan Allah, bukan Tuhan, saya ini hamba. Nanti di ayat nanti dijelaskan, mereka itu makan nasi, Nabi Musa makan nasi, Sayyidah Maryam makan nasi, enggak mungkin Tuhan makan nasi. Makan bukan nasi, makan makanan ya, kula itu bukan nasi, pokoknya makan. Ya Allah enggak butuh makan, Allah enggak butuh anak, maka nalillahi ayat tahidami walad, Allah enggak butuh anak, subhanah, maha suci Allah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah itu kalau butuh sesuatu tinggal jadi, ngapain proses nikah, punya anak, hamil dulu, nggak butuh Allah. Terlalu lemah, terlalu hina. Tuhan kok butuh proses, itu bukan Tuhan. Loh kok nggak punya ayah? Jangankan Nabi Isa, Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu malah. Wa qalu takhadar rahman walada subhanahu bal ibadum mukramun. Jadi Allah itu tidak pernah mengambil anak. Orang Yahudi menuduh Allah punya anak Uzair, orang Nasrani menuduh Allah punya punya anak Nabi Isa. Mereka itu bukan anak tapi ibadum mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Makanya Nabi itu pesan-pesan sama umatnya itu, jangan kalian ini terlalu memuja saya sebagaimana orang Nasrani memuja Nabi Isa. Hadis Sahih Bukhari, la tutruni kama atrotin nasara ibna Maryam. Jangan kalian ini terlalu mengagungkan saya, memuji berlebihan sampai menganggap anak Allah sebagaimana orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa anak Allah. Fa innama ana abduhu, kata Nabi Muhammad ini, saya ini hambanya. Qulu abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Ana aulan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah, kata Nabi itu. Saya itu orang yang paling dekat kenabiannya dengan Nabi Isa putra Maryam di dunia maupun di akhirat. Wal anbiya ikhwatun li alat ummatuhum syatta wa dinuhum wahid wa laisa baini wa bainahu nabi. Semua nabi itu ayahnya satu, sebagaimana saudara seayah, tapi ibunya berbeda-beda. Ayah para nabi ya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata ya Nabi Adam, tapi ayahnya satu. Perumpamannya seperti itu. Dinuhum wahid, agamanya satu, Islam. Tidak ada antara aku dan Maryam dan Nabi Isa bin Maryam itu nabi yang lain. Jadi nabi terakhir dan Nabi Isa, tidak ada nabi lain. Itu nas Sahih Bukhari. Jadi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi. Dalam riwayat lain hadis Sahih Bukhari Muslim itu, man syahidallah alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abduhu wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nabi Isa itu juga hamba Allah, kalimat Allah, Rasul Allah. Yang kalimat Allah itu ditimpakan ke Maryam. Waruhum min, langsung ruhnya ditiup. Kalau roh-roh yang lain itu melalui proses pernikahan, tapi kalau roh Nabi Isa langsung ditiup. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu wahul jannata ala ma kana minal amal. Orang-orang ini akan masuk surga sebab amal. Jadi mustahil Allah itu punya anak. Lau dalam ayat dalam surat Az-Zumar itu, lau aradallahu ayyattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha subhanahu huwa Allah al-wahidul qahar.
Andaikan ini kok andaikan kok Allah ini mau mengambil anak, ini perumpamaan mustahil ini. Andaikan saya Allah akan memilih mana yang dikehendaki makhluk yang diciptakan sendiri. Maha suci Allah nggak butuh. Al-Wahid, Allah itu tunggal, Al-Qahhar, pemilik langit bumi, tidak butuh apapun. Andaikan kok Tuhan itu ada dua, rusak. Dalam surat Al-Anbiya, laukana fihi ma'alihah illallah la fasadata. Kalau andaikan di dunia ini, di kolong langit ini kok ada, langit bumi ini ada Tuhan selain Allah, ya hancur, rusak, binasa. Sebagaimana keyakinannya orang-orang musyrik itu, kalau Tuhan baik itu namanya Wisnu, kalau Tuhan jahat namanya Siwa. Ya rusak dunia ini. Wong berkelahi Tuhannya ini. Tuhan yang satu pengen baik, Tuhan yang satu pengen rusak, pengen buruk. Misalnya ini si Fulan lahir ini besok pengen jadi ahli surga atau neraka, rebutan Tuhannya, ya hancur. Sama-sama Tuhan kok berebut. Jadi pemimpin itu harus satu, Tuhan pun harus satu. Maqala Allah la tatakhidu ilahin isnain innama wahid. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Dialah Allah yang Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal. Innahu satamene kelakuan man sapane wong yusrik kang nyekutokno man billahi kelan Allah fil ibadah dalam ibadah godhongan Allah faqad harrama mongko teman-teman ngaramno sapa Allah ada seman al jannata ing swarga. Siapapun yang menyekutukan Allah haram masuk surga. Ini sekarang banyak orang-orang liberal itu, orang alirannya pluralisme. Ini menganggap semua ini berhak masuk surga, semua agama itu baik, semuanya berhak masuk surga. Ini pernyataan kufur itu, pernyataan yang menentang Al-Quran. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapapun yang menyekutukan Allah haram masuk surga. Manahu nyegah Allah ing man ayat hula yang temanjing man ing jannah wa mautai panggurane man iku annaru neraka. Naudzubillah. Wa mali zalimin rana iku dhewe kang dolim-dolim min ansorin toi saking pira-pira penolong, pira-pira kang nulung. Yamnaunahu kang nyegah sapa ansor ing zalimin min azabillahi saking siksane Allah. Dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, innalladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'ulah. Orang-orang yang kalian sembah selain Allah itu, yang kamu sekutukan, mereka itu tidak bisa menciptakan lebah, apa lebah? Dzubab itu lalat. Tidak bisa. Nabi Isa pun nggak bisa menciptakan lalat, nggak bisa. Kenapa Nabi Isa bisa menghidupkan orang, mematikan orang? Itu mukjizat biidznillah, dengan izin Allah. Tapi belum pernah ada ceritanya. Bahkan Nabi Isa itu menciptakan lalat itu nggak mampu. Atau yang lain, yang sembahan-sembahan yang lain, la yakhluqu dzubaba wala wijtama'ulah, meskipun Tuhan-Tuhan itu yang disembah selain Allah itu bersatu, kerjasama, ayo membuat lalat, satu pun nggak mampu. Ya Allah membuat perumpamaan seperti itu biar orang berpikir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa alam.